Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1836 sampai tahun 1838. Melihat perpecahan keluarga, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat kuyu. Aduh. Ayah tidak perlu terlalu sedih. Mereka pergi tepat pada waktunya, dan yang tersisa adalah orang-orang yang dengan tulus menjaga keluarga. Du Hua menghibur. Aku mengerti, tapi keluarga Du tidak tahan dengan lemparan seperti ini. Cepat atau lambat keluarga itu akan jatuh di tanganku, yang merupakan bagian paling tertekan dari lelaki tua itu. Dia tidak ingin melihat keluarganya jatuh. Tidak. Ada Dulong dan mereka. Meskipun mereka berbicara keras, aku tahu mereka tidak bisa melepaskan keluarga mereka. Du Hua berkata dengan serius. Orang tua itu melambaikan tangannya. Semuanya sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kita semua tahu, suasana hatinya sedang buruk, jadi dia tidak tinggal lebih lama lagi. 2 hari kemudian, kabar buruk datang. Tidak. Kakek, ada yang tidak beres. Dewei bergegas masuk ke dalam villa dan berteriak, "Paman, terjadi sesuatu pada mereka." Ada apa? Jelaskan bahwa seluruh keluarga gugup. Dewei menelan ludahnya, tersentak dan berkata, Duksun telah diculik. Para penculik meminta 100 juta git kepada paman ketiga. Paman ketiga berhenti. Para penculik merobek tiket dan bergegas ke rumah paman ketiga. Ah. Du Hua terkejut. Apa yang terjadi dengan paman ketigamu? Semuanya terbunuh. Dewei memucat. Orang tua itu jatuh ke dalam kegelapan. Ayah. Kakek. Pada hari ini, keluarga Du sangat sibuk. Apa yang disebut kebahagiaan ekstrim mengarah pada kesedihan. Keluarga Duk yang mengira mereka telah menerima manfaat besar beberapa saat yang lalu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah awal dari tragedi mereka. 2 hari ini, Jericho Lee meminta Mufu untuk menanyakan tentang pegunungan Melayu. Dia perlu menemukan tempat yang terpencil dan cukup aman untuk menerobos budidayanya dan membangun senjata spiritual kedua. Mufu melaporkan setelahnya banyak pertanyaan, Li Sao, di ujung paling selatan Malaysia, ada Gunung Gagak. Itu milik daerah yang belum berkembang, yang seharusnya sangat cocok untuk budidaya Li Sao. Malam berikutnya, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Sebelum memasuki gunung, Jericho Lee meminta Mufu untuk membeli beberapa bahan, makanan dan akomodasi. Selama periode ini, saya akan ditutup di Crow Mountain selama 1 bulan hingga 1,5 bulan. Tanggal 1 Juli adalah kompetisi internasional, jadi dia hanya punya waktu paling lama 1,5 bulan. Baiklah. Mufu mengangguk. Sore harinya, Jericho Lee naik gunung, sedangkan Mufu menginap di hotel dekat kaki gunung. Gunung Wuya termasuk kawasan pegunungan yang belum berkembang. Selain itu, Malaysia memiliki iklim tropis dan banyak curah hujan, sehingga Gunung Wuya penuh dengan pepohonan yang rimbun. Untungnya, sebagai seorang guru spiritual, Jericho Lee bisa terbang di angkasa. Kalau tidak, sangat sulit untuk mencapai gunung itu. Memilih lembah dengan lokasi yang cocok, Jericho Lee melepaskan Xiao Huang dari ring penyimpanan. Go. Orang ini tinggal di ring penyimpanan selama beberapa hari. Ketika dia keluar untuk bernapas, dia sangat senang. Xiao Huang, sama seperti terakhir kali, berdiri di sana. Jika Anda melihat sesuatu yang aneh, segera serang. Jericho Lee mengucapkan beberapa patah kata, lalu kehilangan setumpuk makanan dan pil pakan. Katakanlah, Xiao Huang selama ini telah meminum semua jenis pil bermutu tinggi, dan akhirnya mencapai ambang terobosan. Jericho Lee tiba-tiba melihat Xiao Huang terbaring di tanah. Pengamatan ini menemukan bahwa nafas si kecil menjadi tidak stabil. Ini adalah tanda terobosan. Go. Setelah beberapa menit, Xiao Huang tiba-tiba memamerkan giginya, dan nafasnya mulai bertambah. Sepanjang jalan, dia menerobos belenggu Xiao Yao. Go. Begitu terobosan berhasil, Xiao Huang melompat lagi. Jericho Lee tertawa, menjadi iblis besar, setara dengan manusia penguasa surga, dapat menahan penggunaan. Setan kecil, sejujurnya, tidak membantunya. Tapi perkataan iblis besar tidaklah sama. Bagaimanapun juga, guru surgawi adalah orang kuat yang serius yang dapat melakukan banyak hal. Simpan untukku. Jericho Lee menoleh dan mulai mengatur susunan nafas pelindung. Dia memilih yang pertama antara menerobos budidaya dan membangun senjata spiritual. Keduanya tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Saat membuat senjata roh, ia harus menjadi media pengkomunikasian aura langit dan bumi. Budidayanya menentukan kecepatan konvergensi aura. Oleh karena itu,
semakin tinggi budidayanya, semakin baik. Apalagi membangun senjata psionik membutuhkan waktu yang lama, jadi lebih baik tembus dulu pencapaiannya. Setelah mengatur susunannya, dia duduk bersila dan perlahan-lahan menjalankan Alkitab medis. Ada gelombang di laut. Yuan Ying, seperti dirinya, duduk bersila dan bermeditasi di tengah laut. Udara keemasan yang pekat mengelilingi Yuan Ying. Sejak ia berhasil menembus masa Yuan Ying lagi, ia membuat karya perintis yang luar biasa. Setelah mengintegrasikan Yuan Ying dengan Sending, dia bahkan menghemat waktu untuk mengolah Yuan Ying. Yuan Ying memiliki kekuatan Sending yang tak terkalahkan, dan efektivitas tempurnya mungkin lebih kuat dari miliknya. Yang lebih aneh lagi adalah selama Jericho Lee biasanya menyembuhkan dan menyelamatkan orang, dan Sending menyerap kekuatan pahala dan kebajikan, kekuatan Yuan Ying meningkat. Ini adalah tahap tersulit dalam kehidupan seorang pejuang untuk memecahkan pil dan menjadi bayi. Level tersulit, Jericho Lee, telah berlalu. Kali ini, dia baru saja meningkatkan level kultivasinya. Kesulitannya pada dasarnya tidak ada bandingannya. Terakhir kali saya memasuki periode Yuan Ying dari periode Jindan, saya mengonsumsi 10 obat ajaib. Saya tidak tahu berapa banyak obat ajaib yang saya butuhkan kali ini. Beberapa dari 10 ramuan yang dia konsumsi terakhir kali tertinggal di tubuhnya. Saat itu, budidayanya bisa mencapai tahap tengah Yuan Ying, namun ia terpaksa turun. Kali ini dia tidak mau menekannya, karena itu tidak perlu. Jika dia mencapai prestasinya terlalu cepat, fondasinya akan menjadi tidak stabil, tetapi dia tidak mengalami masalah ini. Sekalipun dia benar-benar tidak berpengalaman dalam bertarung, dia akan mengalami banyak pertarungan di kompetisi internasional 2 bulan kemudian, jadi dia secara alami akan menambah pengalaman bertarungnya. Dari cincin penyimpanan, keluarkan semua ramuan yang dikumpulkan selama periode ini dan sempurnakan satu persatu. Kekuatan obat yang sangat besar dengan cepat menyatu menjadi aliran deras di dalam tubuh, bersama dengan kekuatan obat yang diendapkan setelah terobosan terakhir, yang semuanya diubah menjadi kekuatan terobosan. Obat mujarab bernilai ribuan emas dimurnikan olehnya satu persatu. Jika seorang guru roh melihat pemandangan ini di sini, dia takut dagingnya akan sakit sampai mati. Ledakan. Tak lama kemudian, nafas Jericho Lee mulai naik. Setelah meminum lebih dari 30 obat ajaib sekaligus, nafasnya seperti kuda liar yang melarikan diri. Dia berlari dengan liar dan membuat kemajuan besar. Dia dengan mudah menerobos tahap tengah Yuan Ying, dan kemudian menerobos tahap akhir Yuan Ying. Dia tidak bermaksud untuk berhenti. Benar saja, begitu banyak ramuan yang cukup bagiku untuk menerobos akhir periode Yuan Ying dalam satu tarikan napas, hampir. Bab 1837. Jericho Lee tidak berencana menjadi serakah dan keluar dari tubuh. Meskipun dia yakin mampu melakukannya, itu terlalu berlebihan. Bagaimanapun, Master Jiwa berada pada level jiwa. Saat ini, ia belum banyak menjalani pelatihan dalam aspek jiwa. Menerobos ke level Master Jiwa pasti akan menyebabkan ketidakstabilan jiwa. Biarkan diri sendiri menerobos tahap akhir Yuan Ying dari tahap awal Yuan Ying, kecepatannya sangat besar. Lebih besar, itu akan sampai ke bawah. Bersenandung. Pengoperasian Alkitab medis, nafas untuk menekan, terus-menerus kental, stabil di akhir Yuan. Dia merasa sulit untuk menekannya, dan jelas dia makan terlalu banyak kali ini. Sepertinya tidak perlu meminum begitu banyak ramuan. Agak boros. Sekarang sudah terlambat untuk sakit hati. Selain ramuan yang selama ini enggan ia gunakan, seperti teratai es milenium, air milenium Ganoderma lucidum, rumput katak emas dan lain sebagainya, yang telah diawetkan terakhir kali, ramuan yang ia dapatkan dari Liming, Dulong dan yang lainnya, serta hadiah orang lain, dia memakan semuanya. Sekarang hanya pada level guru spiritual. Jika sampai pada periode master jiwa, gangguan, dan bahkan transformasi spiritual yang lebih tinggi, bukankah dibutuhkan ribuan keajaiban? Bayangkan dia merasa berlebihan, untuk mendapatkan 20 obat mujarab dari tangan Liming, dia bekerja begitu lama. Dia merasa mati rasa ketika memikirkannya. Aduh. Sepertinya kita harus menunggu sampai kebun obat ajaib ayah mulai aktif. Maka tidak akan ada kekurangan obat ajaib. Setelah pertempuran yang menentukan di Yunlan Feng, para petinggi itu, untuk menjilatnya, menggeledah banyak ramuan dan memberikannya kepada Li Wenyan. Li Wenyan menerima semua perintah. Selama benih spiritual dibudidayakan dengan baik, sumber energi akan terus menghasilkan ramuan di masa depan. Aku tidak mau. Sekarang adalah periode akhir Yuan Ying. Menurut kekuatanku saat ini, tidak ada saingan di level Lingxi.
Selama aku tidak bertemu dengan master jiwa abnormal khusus, bahkan master jiwa Gaojing bukan lawanku. Pada tahap awal Yuan Ying, dia mungkin sedikit enggan menghadapi tahap kemunculan selanjutnya, tetapi tidak ada tekanan untuk menghadapi tahap tengah kemunculannya. Sekarang tingkat budidaya telah ditingkatkan menjadi 2 tingkat, dan efektivitas pertempuran alami harus meningkat pesat. Namun, semakin tinggi budidayanya, semakin besar kesenjangan kekuatannya. Meskipun pedang Bingpo adalah senjata roh perantara, batas senjata roh perantara adalah berurusan dengan guru roh Zongjing. Sulit untuk menghadapi guru roh Gaojing. Setidaknya itu ada di tangan guru jiwa untuk menstabilkan guru jiwa Gaojing. Sedangkan untuk menantang yang kuat dalam periode gangguan, tidak ada cara. Itu adalah senjata roh tingkat tinggi. Itu bisa membunuh semua master jiwa yang kuat, tapi juga sangat sulit untuk menghadapi yang kuat di periode gangguan. Tidak peduli seberapa kuat artefak itu sendiri, itu tergantung pada tangan mana yang menggunakannya. Jika Anda ahli dalam kemunculan tahap tengah atau akhir, Anda pasti bisa melawan yang kuat di tahap awal gangguan dengan menggunakan senjata roh tingkat lanjut. Oh, kesenjangan dalam budidaya tidak terlalu besar. Memainkan kekuatan senjata roh tingkat lanjut dapat menutupi kesenjangan dalam kultivasi sampai batas tertentu. Pedang Bingpo sudah menjadi senjata sihir tingkat menengah. Pedang itu mungkin akan berkembang menjadi senjata roh tingkat lanjut di masa depan. Senjata roh yang terbuat dari matahari dan batu Taiyin pada awalnya harus menjadi senjata roh tingkat tinggi, tapi itu tidak banyak membantuku. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku menggunakan senjata roh tingkat menengah, aku masih bisa mengalahkan master jiwa Gaojing. Jadi senjata roh baru, bagaimana juga harus bisa melepaskanku dan mengalihkan perhatian masa pertarungan yang kuat, jangan bilang menang, setidaknya juga harus bisa menyelamatkan nyawa selama ini, dia telah menghindari menggunakan pedang Suanyuan. Lagi pula, jika dia mengandalkan pedang Suanyuan, itu akan berbahaya bagi pertumbuhannya. Tetapi jika itu adalah senjata roh tingkat tinggi, itu mungkin tidak membuatku bertarung melawan yang kuat di awal gangguan, kecuali jika itu Ling Bao. Ada keberadaan yang lebih kuat pada senjata roh, yaitu harta roh. Senjata, Xuanbing, senjata ajaib, senjata ajaib, senjata roh, senjata roh, senjata roh. Seperti Ling Bao terbagi menjadi 3 tingkatan, rendah, sedang, dan tinggi. Kekuatan Ling Bao jauh melampaui perbandingan Ling Bao. Sampai batas tertentu, Ling Bao sudah memiliki keilahian tertentu, seperti seorang pejuang yang benar-benar memasuki Tao dan memiliki postur seorang kekal. Kesenjangan kekuatan Ling Bao bahkan lebih besar untuk setiap tingkatan. Ling Bao level rendah dapat membuat orang kuat dalam periode gangguan menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Selama orang lain tidak memiliki Ling Bao yang sama, pada dasarnya ia tidak terkalahkan. Ling Bao tingkat menengah dan Ling Bao tingkat lanjut masing-masing berhubungan dengan 2 alam periode Huasen dan periode Duji. Periode Mahayana di atas Duji sudah menjadi kekuatan super surga, dan satu-satunya yang bisa menandinginya adalah artefaknya. Namun, dikatakan bahwa ada artefak abadi yang nyata di atas artefak tersebut. Tentu saja itu juga hanya rumor. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Ling Bao. Mata jari Koli berbinar dengan warna berbeda, jika aku memiliki sepotong Ling Bao, dengan kekuatanku, bahkan jika aku bertemu dengan yang kuat di periode gangguan, aku bisa bertarung. Saat aku menerobos ke tingkat pembagian jiwa, dan kemudian ada Ling Bao, saya bisa bertarung dengan yang kuat dalam periode gangguan umum dan bahkan mengalahkan lawan. Hanya saja Ling Bao tidak begitu mudah untuk dibangun. Butuh banyak usaha untuk membangun senjata roh terakhir kali. Sebagai eksistensi yang lebih kuat, Ling Bao sangatlah penting. Susunan pemurnian senjata tingkat 5 tidak dapat mendukung penempaan Ling Bao. Kita harus mengatur susunan pemurnian senjata yang lebih kuat. Dengan kemampuanku saat ini, sangat mudah untuk mengaturnya. Susunan pemurnian senjata tingkat 5, tetapi jika Anda ingin membangun Ling Bao, Anda memerlukan setidaknya susunan pemurnian senjata tingkat 6. Saya khawatir kekuatan saya, yang baru saja menembus 2 tingkat kultivasi, juga memiliki tingkat kegagalan yang besar. Itulah yang dia khawatirkan. Jika pemurnian gagal, mungkin akan menghancurkan batu matahari merah dan Jiao Yuesi. Jika bendanya hancur, di mana dia bisa menemukan 2 bahan pemurnian unggul ini? Dan kali ini kita harus menggunakan kayu dewa kaca. Jika batu matahari merah dan batu bulan dihancurkan, kayu dewa kaca tidak akan selamat. Jika kamu gagal, kamu menghancurkan 3 harta karun. Dia tidak mampu membayar harganya. Bagaimana memilih? Biarkan Jericho Lee membuat kesalahan,
kesempatannya hanya sekali, dia tidak boleh gagal, bagaimanapun juga harus berhasil. Senjata roh tingkat tinggi adalah bukan pilihan pertamanya, setidaknya itu pasti harta roh tingkat rendah. Tiba-tiba, dia menepuk keningnya dan muncul ide, ngomong-ngomong, masih banyak waktu, jadi aku sebaiknya gunakan bahan lain untuk melatih tanganku terlebih dahulu, dan cobalah. Ada banyak bahan pemurnian di cincin penyimpanannya. Terakhir kali, ada banyak harta langka di cincin penyimpanan yang diberikan oleh ular hantu ekor Phoenix. Misalnya, besi meteorit Dewa Tianhan, bunga Sixiang Wuji, dan reinkarnasi Shenmu semuanya merupakan barang tingkat atas. Dia tidak akan pernah menggunakan hal semacam ini untuk berlatih. Meski hanya sedikit terbuang, dia akan sangat kesakitan. Bagaimanapun, reinkarnasi Shenmu adalah bahan yang dapat membuat artefak. Tentu saja, dia memiliki beberapa bahan yang relatif kurang berharga, seperti besi dingin bingling, bambu gioxixia yang tidak dia gunakan terakhir kali. Dan material yang lebih umum seperti mitril dan zijinsa, serta emas hitam yang lebih umum dan beberapa barang yang relatif umum. Terakhir kali Li Wenyan memintanya membuat beberapa senjata ajaib ketika dia punya waktu luang, jadi dia mengumpulkan beberapa bahan bagus untuknya. Tentu saja, dibandingkan dengan besi es dingin, kayu dewa kaca dan sebagainya, tapi juga bisa dianggap bagus. Hei, aku akan melihat apakah ada yang cocok untuk dipraktikkan. Aku tidak terlalu tertekan ketika gagal. Aku bisa dengan mudah membuat senjata ajaib dan menyimpannya. Bab 1838. Banyak bahan yang bagus, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Setelah memilih dari cincin penyimpanan, dia memilih tembaga hitam Qianyuan, yang merupakan jenis bahan logam dengan kekerasan dan yang tertinggi, dan lahir dengan menyerap kekuatan api bumi. Begitu tembaga hitam Qianyuan dimulai, Jericho Lee merasakan sensasi terbakar. Hei, bahannya kuat sekali, konon Alugenu Vajra harta karun Buddha terbuat dari bahan ini. Saat ini, dia mulai mengatur susunan pemurnian Liu Pin. Batasan susunan pemurnian senjata tingkat 5 adalah senjata roh, dan harta roh harus dibuat oleh lebih dari susunan pemurnian senjata tingkat 6. Selain itu, susunan pemurnian senjata tingkat 6 hanya dapat membuat harta roh tingkat rendah, harta roh tingkat menengah memerlukan susunan pemurnian senjata tingkat 7, dan harta roh tingkat tinggi memerlukan susunan pemurnian senjata tingkat 8. Jericho Lee bahkan tidak memikirkan tentang Lingbao perantara. Budidaya saat ini tidak cukup. Setidaknya dia bisa melakukannya setelah dia menerobos master jiwa. Sebaliknya, dengan budidayanya saat ini, aura langit dan bumi yang melewati tubuhnya dapat meledakkan tubuhnya, meskipun kekuatan tubuhnya luar biasa. Kompleksitas susunan pemurnian Liu Pin jauh lebih rumit daripada susunan pemurnian Wu Pin. Jericho Lee membutuhkan waktu sehari semalam hanya untuk mengatur susunannya. Jericho Lee menghela nafas, akhirnya, susunannya sudah diatur, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa dimulai. Memang benar untuk mengatur posisi dan mata arai, tetapi memulai arai juga merupakan masalah yang sulit. Semakin kompleks susunannya, semakin sulit untuk memulainya. Matanya tertuju. Dia mengeluarkan beberapa segel di tangannya dan memulai susunannya. Hati Jericho Lee menegang, dan dia berkata, susunan pemurnian senjata tingkat 6 berbeda dari susunan pemurnian senjata tingkat 5. Saat larik dimulai, cahaya biru redup di atas larik adalah pendahulunya sebelum larik dimulai. Jika cahaya biru berubah menjadi cahaya putih berarti permulaan berhasil. Jika berubah menjadi warna lain, maka gagal. Kita harus berhasil. Jika Anda gagal memulai sebuah arai, apalagi membangun Lingbao. Memulai sebuah arai tidak berarti dapat bekerja dengan sempurna. Bisa saja gagal kapan saja. Ada sedikit gemetar di atas posisinya, dan gumpalan tenda putih perlahan-lahan muncul dalam cahaya biru. Kecepatannya sangat lambat, setelah 1 jam penuh, cahaya biru akhirnya berubah menjadi cahaya putih. Arai itu penuh dengan cahaya, dan rune melayang dari tengah arai. Jericho Lee berkeringat dan menghela nafas lega. Susunan pemurnian senjata kelas 6 sangat berbahaya untuk memulai. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa susunan pemurnian senjata kelas 7 dan 8. Seperti di masa depan. Di masa depan, ketika kekuatan saya meningkat, saya pikir proses awalnya harus lebih sederhana. Jericho Lee memikirkannya dan mengambil Qianyuan Wutong. Susunannya benar-benar berhasil, tetapi itu tidak berarti itu bisa bekerja dengan baik. Jika material ini dimasukkan, susunan pemurnian senjata dapat memurnikan material dengan baik, meningkatkan kualitas dan kekuatan material, yang berarti kesuksesan.
Mengambil roh monster sebagai roh, sangatlah mudah untuk menempa senjata roh. Sebaliknya, jika bahan-bahan tersebut dibuang, susunan penyulingan tidak akan dapat memurnikan bahan-bahan tersebut dengan baik dan meningkatkan kualitasnya. Maka jangan pikirkan prosedur berikut ini. Pasti gagal. Dengan api dari Ki sejati, tembaga hitam Qianyuan dipadamkan dan dimurnikan menjadi bentuk asli alu berlian. Jericho Lee menempatkan tembaga hitam Qianyuan ke tengah susunan. Dia duduk di posisi transmisi susunan dan menggunakan dirinya sebagai media untuk menyerap aura langit dan bumi. Bas. Saat susunan mulai bekerja, tembaga hitam Qianyuan mulai bergetar dan menerima baptisan aura langit dan bumi. Pada saat yang sama, susunan tersebut mulai mengkomunikasikan kekuatan Dao, dan memilih Dao yang cocok dengan Qianyuan Wutong untuk memberinya kekuatan yang luar biasa. Tak lama kemudian, Jericho Lee merasakan masalahnya, yaitu aura langit dan bumi yang mengalir di sekujur tubuhnya terlalu besar, jauh lebih dibesar-besarkan daripada terakhir kali dia membuat roh es menjadi besi dingin. Orang baik, jumlah auranya hampir 10 kali lipat dari yang terakhir kali. Dia tidak bisa tidak terkejut, dan aura mengerikan ini membuatnya merasa sedikit tak tertahankan, dan segera butiran keringat perlahan muncul di dahinya. Sesuai dengan tren ini, saya khawatir saya tidak dapat bertahan sampai saya dapat mengetahui apakah susunannya berhasil atau tidak. Begitu dia tidak dapat mendukungnya, media komunikasinya antara langit dan bumi akan hilang, dan susunannya juga akan gagal. Pada akhirnya, budidayanya masih sedikit buruk, tidak cukup untuk mendukung konsumsi susunan pemurnian tingkat 6. Saya harus menemukan cara untuk membagikan sebagian auranya. Jericho Lee berpikir cepat dalam benaknya, mencari solusi. Sesaat kemudian, pikirannya melintas. Ya, gunakan susunan pengumpul roh. Arai pengumpul roh adalah sejenis susunan yang dapat memadatkan aura langit dan bumi. Prinsipnya mirip dengan susunan besar yang digunakan dalam proyek Lintan, tetapi susunan pengumpul roh lebih kompleks dan maju. Segera, Jericho Lee menghentikan pemurnian tembaga hitam Qianyuan, dan susunannya baru saja dimulai. Pada saat ini, pemurnian dihentikan, dan dampaknya dapat diabaikan. Dia segera menyiapkan susunan pengumpulan roh di sebelah susunan pemurnian senjata Liu Pin, dan kemudian menawarkan pedang jiwa es sebagai penghubung untuk mengirimkan aura ke susunan pemurnian senjata. Susunan pemurnian dimulai lagi. Bagus sekali, kali ini jauh lebih mudah, Jericho Lee senang. Pedang Bingpu berbagi sekitar sepertiga dari beban, dan sisanya berada dalam jangkauannya, jadi dia tidak merasa berat lagi. Dengan cara ini, tembaga hitam Qianyuan telah ditempa oleh susunannya. Jadi itu bertahan selama 3 hari. Dalam 3 hari ini dalam beberapa hari, ada sedikit kecelakaan dalam susunan pemurnian senjata, tetapi Jericho Lee menanganinya tepat waktu, yang dapat menjaga pengoperasian susunan pemurnian senjata. 4 hari lagi berlalu. Pendinginan tembaga hitam Qianyuan telah berakhir, kekuatan material meningkat pesat, dan kekuatannya juga melonjak, tetapi pendinginan tidak sepenuhnya berhasil. Seharusnya tidak ada masalah. Saat ini, tidak ada alat yang cocok untuk tembaga hitam Qianyuan. Jika dimurnikan lebih lanjut, maka akan terbentuk. Setelah menghancurkan susunan pemurnian senjata, dia mengambil kembali tembaga hitam Qianyuan dan berencana menggunakan susunan pemurnian senjata tingkat 4 untuk membuat senjata ajaib. Ide ini memberinya ide khusus. Pemurnian material dengan susunan pemurnian tingkat tinggi dapat meningkatkan kualitas dan kekuatan material, dan kemudian membangunnya dengan susunan pemurnian tingkat rendah. Itu harus mampu menciptakan senjata roh dengan potensi pertumbuhan yang besar. Meski ide ini hanya muncul sementara, ia merasa idenya pasti benar. Dia tidak pernah menjadi orang yang berpikiran kaku. Setelah ditempa oleh susunan pemurnian 6 tingkatnya, kualitas tembaga hitam Qianyuan telah meningkat pesat. Meskipun itu hanya senjata ajaib, itu pasti senjata sihir tingkat tinggi. Jika dia menggunakan susunan pemurnian tingkat 4 pada awalnya, mungkin dia hanya bisa membuat senjata sihir tingkat menengah. Senjata sihir tingkat lanjut mungkin bisa membuatnya, tapi yang pasti mereka enggan dan tidak memiliki potensi pertumbuhan. Tapi sekarang dia memiliki tembaga hitam Qianyuan di tangannya, dan senjata sihir tingkat tinggi yang dia ciptakan pasti akan menjadi senjata sihir tingkat tinggi yang sangat sulit. Saya akan menguji ide ini nanti. Sekarang saya akan mencoba membuat Lingbao.